Kemudian di 1 Yohanes 2 ayat 14b dikatakan, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Katanya orang-orang muda ya, dalam bahasa Yunaninya neaniskoi, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi di sini kita bisa lihat pertumbuhannya gitu ya. Jadi kalau sudah dewasa muda, dia tuh kuat di dalam firman Tuhan, jadi firman Allah di dalam dia dan dia mengalahkan yang jahat. Karena dia kuat di dalam firman Tuhan, dia bisa mengalahkan roh-roh jahat gitu. Sementara babies itu dia takluk kepada roh-roh jahat. Nah, kemudian kita lihat teknon, teams. Kata ini seringkali dipakai oleh Yohanes ya, John, salah satu murid Kristus yang dia menyebut dirinya sendiri murid yang dikasihi Yesus gitu ya. Dia apalagi di suratnya di 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes gitu ya, itu dia memakai kata teknon kalau dia menyebut ke anak-anak. Di sini dikatakan 1 Yohanes 3 7 sampai 8, anak-anakku, jadi teknia gitu ya. Janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Dan dia tuh sangat menekankan pada kasih. Jadi surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes itu kan juga ditulis setelah Kristus bangkit gitu ya. Dia tuh sangat-sangat menekankan, mengajarkan kita orang-orang percaya untuk menunjukkan kasih gitu. Jadi dibilang barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Terus di 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 12 dikatakan, anak-anakku, lagi-lagi katanya teknia, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus Yesus yang adil. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, katanya teknia, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Jadi di sini dia menekankan jangan berbuat dosa. Tetapi kalaupun sudah berbuat dosa, ya sudah jangan merasa terhakimi. Jadi jangan condemn gitu ya. Karena dosamu telah diampuni karena nama Kristus. Nah, terus di Yohanes 3. Nah, di sini Tuhan Yesus yang bilang, hai anak-anakku, katanya adalah teknia. Hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Jadi di akhir hidupnya Tuhan Yesus ya, itu Tuhan Yesus itu seringkali mengajarkan mengenai Roh Kudus dan juga mengenai kasih gitu ya. Nah, di 1 Yohanes 2 ini ditulis oleh Yohanes juga dikatakan, maka sekarang anak-anakku, katanya adalah teknia, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Nah, di 1 Yohanes 3 ayat 18 sampai 23 dikatakan anak-anakku, katanya adalah teknia lagi, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi Yohanes bilang perintahnya itu adalah cuma dua, supaya kita percaya, pertama, percaya dalam nama Yesus anak Bapa, dan kedua, supaya kita saling mengasihi. Itu ya. Nah, Yohanes ini disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus, dan dia terus-menerus menuliskan mengenai kasih. Kamu harus mengasihi gitu ya. Tapi kalau kita lihat track recordnya,
Yohanes ini sebetulnya dikatakan dia Yohanes dan Yakobus adalah the sons of thunders ya, anak-anak petir gitu. Kita lihat di sini di Lukas 9 ya. Di sini dikatakan mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi Tuhan Yesus ya. Tapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tapi ia, Kristus ya, berpaling dan menegur mereka. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Yohanes itu enggak enggak begitu mengasihi ya. Dia bilang, ya, nih orang nih, orang-orang Samaria enggak mau terima. Tuhan, kita suruh aja api turun dari langit untuk binasakan mereka. Sama sekali nggak kelihatan kasih kan di situ kan ya. Jadi kita bisa lihat bahwa Yohanes pun dia bertumbuh gitu. Dan dia bertumbuh sepanjang dia bersama-sama dengan Kristus, dia bisa melihat Kristus gitu sampai akhirnya dia sendiri dikatakan dia adalah the disciple of love gitu. Jadi dia adalah murid kasih dan dia menyebut dirinya sendiri murid yang dikasih Yesus gitu di Yohanes 21. Di sini ketika Kristus itu sudah bangkit ya, terus menampakkan diri gitu sebelum dia naik ke sorga. Di sini dikatakan ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus dia sendiri ya. Ini Yohanes di bukunya Yohanes dia menyebut mengenai dirinya sendiri sebagai murid yang dikasih Yesus. Sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang menyerahkan engkau? Jadi kita tahu pada saat malam terakhir ya, the Last Supper itu kan em, Yohanes itu leaning, dia berbaring di bahunya Kristus dan dia sendiri yang nanya, Tuhan, siapa yang akan menyerahkan engkau? Jadi Tuhan Yesus itu mengungkapkan rahasia itu hanya kepada Yohanes di malam terakhirnya. Yang dikatakan ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tapi engkau ikutlah aku. Jadi di sini Tuhan Yesus itu bahkan ngebelain Yohanes gitu ya, karena dia tahu bahwa Yohanes ini sudah mengenal dia di dalam kasih. Sementara Petrus, dia awalnya dia kan sangat sombong ya. Sebelum Yesus itu disalibkan, dia bilang, kalau nih semua orang murid-murid ini ninggalin kamu, aku tidak akan meninggalkan kamu. Tapi pada saat yang sama, sebelum ayat itu berkokok, dia sudah menyangkal Kristus 3 kali gitu. Jadi di situ kita bisa lihat perbedaan antara Petrus dengan Yohanes gitu ya. Jadi Yohanes itu fokus kepada kasih Kristus kepada dia, sementara Petrus itu fokus kepada kasihnya dia kepada Yesus gitu. Nah, kemudian tipe yang berikut adalah neaniskoi atau young adults atau dewasa muda ya. Di sini dikatakan di Kisah Rasul 2 ayat 17 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu di sini katanya adalah huyos ya, anak-anak yang dewasa, laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu katanya adalah teruna ya young adults, neaniskoi, akan mendapat penglihatan-penglihatan, vision ya. Dan orang-orangmu yang tua, presbiteroi, ini katanya dipakai untuk elders ya. Jadi tua dalam arti bukan cuma umur, tapi lebih kepada lebih tua pemikirannya, elders gitu, eldersnya akan mendapat mimpi gitu. Jadi di sini katanya neaniskoi itu teruna akan mendapat penglihatan. Kemudian di 1 Yohanes 2 ayat 14b dikatakan, Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Katanya orang-orang muda ya dalam bahasa Yunaninya neaniskoi, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi di sini kita bisa lihat pertumbuhannya gitu ya. Jadi kalau sudah dewasa muda, dia tuh kuat di dalam firman Tuhan, jadi firman Allah di dalam dia dan dia mengalahkan yang jahat karena dia kuat di dalam firman Tuhan, dia bisa mengalahkan roh-roh jahat gitu. Sementara babies itu dia takluk kepada roh-roh jahat. Nah, yang terakhir itu adalah huios, mature sons. Jadi sudah mature ya, dewasa. Di Yohanes 8 ayat 34 sampai 36 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap
tinggal di dalam rumah, tetapi anak, jadi katanya adalah huios, tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kalau sudah jadi anak, itu tetap tinggal. Anak nggak akan diusir keluar dari rumah gitu ya. Anak itu bukan hamba. Nah, kemudian di Galatia 4 ayat 7 dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak atau huios. Jikalau kamu anak huios, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah gitu ya. Jadi kalau kita huios, mature, kita juga ahli waris. Kemudian di Efesus 1 ayat 5a dikatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Anak-anaknya, huyut, tesian gitu ya. Jadi adoption as sons gitu. Jadi kita ditentukan untuk diadopsi menjadi anak-anaknya gitu ya. Kita sudah ditentukan dari semula karena Tuhan itu sudah tahu siapa yang akan terima Kristus. Di Roma 8 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, huios. Karena kita tidak mungkin percaya pada Kristus kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Tuhan. Jadi kita percaya aja itu adalah pekerjaan Roh Kudus gitu ya. Jadi semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Katanya adalah huiotesias ya, menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Nah, setiap dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita sudah ditentukan menjadi serupa gitu ya, dengan gambaran Kristus. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kita memang ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita dipanggil, kita dibenarkan, dan kita juga dimuliakan sama Tuhan. Karena kita anak-anaknya Dia. Nah, kenapa kita perlu bertumbuh? Di Efesus 4 dikatakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak babies ya nepios, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tapi dengan berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Tuhan mau kita tuh mencapai kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu manusia, kelicikan orang yang menyesatkan gitu. Tapi kita berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih, bertumbuh di dalam Kristus. Jadi kita perlu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu gitu ya, mengenakan manusia baru. Nah, gimana caranya bertumbuh? Di Galatia 3. Ini Galatia, kalau kita lihat surat Galatia ini cukup keras sebetulnya. Di sini Paulus mengatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Ya kayak tadi ya, kalau nepios, anak-anak, anak itu kan perlu dikasih hukum kan. Kamu jangan begini, kamu harus begini gitu. Nah, jadi hukum Taurat itu penuntun sampai Kristus datang. Begitu Kristus itu datang, iman itu datang, kita nggak berada di bawah pengawasan penuntun lagi. Kita nggak perlu, karena Roh Kudus sendiri yang nuntun kita gitu. Yang katakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita adalah ahli waris Allah. Nah, di Galatia 4 di sini dikatakan ayat 1 sampai 5. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, yang masih nepios, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba.
Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu, tapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Tapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi setelah kita ditebus, barulah kita menjadi huios gitu ya. Kalau orang-orang Yahudi itu biasanya mereka ada ritual yang namanya bar mitzvah atau bat mitzvah. Jadi mereka ditahbiskan menjadi anak yang dewasa. Kalau laki-laki itu umur 13 tahun, kalau perempuan itu umur 12 tahun gitu. Jadi setelah itu mereka dianggap bertanggung jawab untuk setiap perbuatan mereka gitu ya. Karena ya bar mitzvah, bar itu artinya anak, mitzvah itu artinya commandment gitu. Jadi mereka disebut sebagai anak-anak commandments. Padahal sebetulnya kalau sudah dewasa justru kita tidak di bawah commandments lagi, kita di bawah roh gitu ya. Nah, di Galatia 5 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan huk perhambaan. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Jadi kalau kita mengharapkan kebenaran karena hukum Taurat, itu kita sebenarnya lepas dari Kristus. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Katakan maksudku ialah hiduplah oleh roh, dituntun oleh roh ya. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kan tapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Di sini jelas banget. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau kita dipimpin oleh roh, udah otomatis kita akan memenuhi tuntutan hukum Taurat gitu. Nggak perlu kita mikirin lagi ini hukum keberapa, kita apa yang kita harus lakukan, apa yang kita nggak boleh lakukan. Tapi ya kita dipimpin oleh roh sendiri dan buah roh itu adalah ya itu tadi. Tidak ada hukum yang menentang buah roh. Kalau orang ada di dalam gelap ya, kita nggak perlu mengutuk kegelapan. Udah tahu gelap ya, kita kutukin gitu kegelapan-kegelapan. Kalau orang di dalam gelap, kita nyalain aja lampu. Begitu lampu nyala, kegelapan itu hilang gitu. Jadi kalau orang di dalam dosa, kita tuh nggak perlu kondem gitu. Jadi kita nyalain aja, kita ungkapkan Kristus. Begitu orang melihat Kristus, kita akan mengenal kebenaran itu gitu. Jadi pengajaran yang benar kita harus lihat, itu yang berfokus pada Kristus. Jadi Yesus aja yang diberitakan gitu. Karena ketika kita semakin mengenal dia, semakin melihat kepada dia, kita akan diubahkan menjadi serupa dengan dia gitu. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita, saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.